dalam kasus pelajar tewas karena diduga dianiaya polisi. Sebanyak 17 personel Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat terbukti melanggar kode etik saat menangani dan menangkap 18 remaja pelaku tawuran. 17 personel tersebut akan segera disidangkan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan hasil pemeriksaan dari 45 personel, 17 diantaranya terbukti bersalah melanggar kode etik. Pelanggaran terjadi di Mapolsek Kuranji Padang saat menangani dan menangkap 18 remaja pelaku tawuran 9 Juni lalu. Saat ini 17 personil yang bersalah tersebut masih dalam proses pelengkapan berkas dan akan segera disidangkan. Tak hanya pelanggaran etik, 17 personil tersebut juga berpotensi terancam hukuman pidana. Hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Seorang pelajar SMP di Kota Padang, Afif Maulana, ditemukan tewas di bawah jembatan Sungai Batang Kuranji pada 9 Juni 2024. Kematian Afif menjadi sorotan dan menuai tanda tanya. Orang tua Afif Maulana terus berupaya untuk membuka tabir kematian putra mereka. Bersama Koalisi Gerakan Suara Rakyat Sumatera Barat, keluarga Afif Maulana demo di depan Mapolda Sumatera Barat menuntut polisi transparan dalam mengungkap penyebab tewasnya Afif Maulana. Lembaga Bantuan Hukum Padang meyakini Afif menjadi korban kekerasan polisi saat menertibkan tawuran. Hal itu didasarkan pada kondisi luka di jenazah Afif dan perbedaan keterangan dari polisi dan saksi yang kian menguatkan keyakinan LBH Padang jika Afif bukan tewas karena melompat dari jembatan. Kita tahu mayat itu ditemukan di tengah jembatan. Lalu tadi ada beberapa hal yang kami dalami dari kedokteran forensik. Tadi ada bahasa dari dokter forensik, kenapa kemudian kalau dia melompat kok kemudian dia kaku seperti itu, dan kemudian posisinya di bagian kirinya yang memar, dikatakan tidak melompat, kalau melompat tentu kepalanya, tetapi diduga terpeleset. Jadi ada beberapa perubahan statement dari melompat, terpeleset dan sebagainya. Tetapi kami katakan kami tetap akan mencari second opinion untuk memastikan situasi ini. Terkait tudingan ini, Kompolnas menyebut telah menghadirkan saksi ahli dan saksi kunci untuk menjelaskan penyebab kematian Afif Maulana di hadapan LBH Padang. Dalam keterangannya, para saksi menjurus Afif meninggal akibat terjatuh dari jembatan. Pihaknya pun mempersilahkan LBH Padang untuk mengambil kesimpulan. Dari ahli dihadirkan untuk dia bisa menjelaskan, karena simpang siur kan pengertian lebam, ya, memar tadi sudah dijelaskan oleh ahli, dan ahli membuka diri untuk pertanyaan yang berasal dari LBH Padang. Sudah terjawab semua. Diharapkan saksi kunci ini nanti juga bisa memberi masukan kepada pihak LBH. Ini cerita saksi kunci seperti ini. Jadi silahkan kalau mau dipatahkan, mau dibantah silahkan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih meyakini Afif Maulana tewas akibat terjun ke sungai saat pembubaran aksi tawuran Minggu 8 Juni 2024 lalu. Tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan personel terhadap Afif Maulana karena korban tidak ikut diamankan ke Polsek Kuranji saat pembubaran aksi tawuran. Tim Liputan Kompas TV.